Suzuki kembali membuat sebuah gebrakan manis di awal tahun 2022. Hadirnya GSF 250R ini menjadi bukti bahwa Suzuki kian fokus untuk terus mengalirkan DNA sport di kelas 250 cc. Kami hadirkan GSF 250R. Oke Sobat Kabaroto, di samping gua sekarang udah ada yang namanya GSF 250R. Tapi untuk lebih gampangnya gua akan sebut aja ini namanya Gixxer SF ya, karena seperti yang Sobat Kabaroto lihat di sini nih udah ada stikernya, tulisannya Gixxer SF dengan cc 250. Mesin ini sendiri kapasitasnya 250 cc, dia berpendingin cairan dan juga satu silinder saja Sobat Kabaroto. Nah, gua akan coba review sedikit nih motornya mulai dari tampilan depannya. Nah, untuk tampilan depannya nih kita bisa lihat nih Sobat Kabaroto, tampilan baru daripada GSF 250R yang beda daripada adiknya yaitu GSX 150R. Kalau dari tampilan depannya ini sangat dinamis banget ya, kelihatan dari area paru depan ini dekat headlamp dia sangat meruncing, dan lampunya ini memiliki tampilan yang sedikit berbeda daripada adiknya si GSX 150R. Dengan tambahan ada seperti paru burung di area depan ini membuat dia semakin terlihat dinamis dan runcing. Disokong dengan lampu LED ini, pastinya penerangan dari GSF 250R ini sudah semakin ciamik nih Sobat Kabaroto. Dan juga kita geser ke area bawah. Dari motor ini sendiri dia masih teleskopik, cuma dia udah mengusung pengereman ABS. Sistem pengereman ABS ini sudah disematkan pada GSF 250R. Dan juga dia bermodalkan kaliper dari by wire, dan juga pengeremannya dia masih menggunakan cakram ya, depan belakang dia masih cakram nih Sobat Kabaroto. Nah, sekarang gua akan coba ajak kalian buat naik sedikit ke atas nih Sobat Kabaroto. Di sini ada tampilan yang menarik dari area atasnya nih, di atas headlamp. Tapi gue juga bingung nih antara menarik atau sedikit janggal. Kenapa? Berdasarkan kalau misalkan kita bandingkan dengan si adik kandungnya yaitu GSX 150R, dia punya visor ini sebenarnya harusnya sih di sini windshield ya, cuma terkesannya windshield ini sangat pendek, seperti kayak visor depan biasa aja gitu Sobat Kabaroto. Cuma mungkin kita berharap nih untuk orang yang pengen meminang GSF 250R ini nantinya sudah disediakan yang namanya dia windshield tapi aftermarket, mungkin yang bentuknya lebih cembung atau lebih tinggi agar tampilannya semakin menarik. Ditambah juga seperti biasa spion kanan kiri dia modelnya baplang gini, masih bisa ditutup juga nih Sobat Kabaroto. Nah, biasanya kalau Sobat Kabaroto lihat orang yang kalau pakai motor fairing itu spionnya cenderung ditutup. Memang itu mempermudah saat pengen selap-selip. Cuma alangkah baiknya sebagai pengendara yang baik dan patuh di jalan, kita masih menggunakan apa yang sudah difasilitasi oleh sebuah produsen motor nih Sobat Kabaroto. Kita lanjut lagi ke area kokpitnya. Kalau misalkan gue bisa lihat di sini dia nggak banyak model-model, dia cukup sederhana tapi menurut gue sangat fungsional. Mulai dari tombol-tombol sudah dilengkapi cut-off engine, terus habis itu dia udah ada master remnya dari by Bayer. By Bayer sudah support yang namanya master rem sekaligus kalipernya. Sedikit berbeda karena si adiknya sendiri atau GSX 150R ini sebelumnya dia masih menggunakan Nissin, tapi sekarang untuk si GSF 250R ini dia menggunakan yang namanya by Bayer nih Sobat Kabaroto. Selain itu di sini ada tombol cut off engine, terus habis itu tombol powernya, terus habis itu di area kiri ada lampu dim, lampu dekat, lampu jauh, sen, klakson seperti biasa. Nah, uniknya juga untuk si GSF ini sendiri dia masih menggunakan kunci ya Sobat Kabaroto, jadi dia belum menggunakan yang namanya remote ataupun dia juga belum menggunakan yang namanya keyless. Jadi masih menggunakan kunci model tusuk kayak gini. Terus di area depan dari kokpitnya ada speedometer yang sebenarnya nggak jauh beda, modelnya masih layar full digital kayak gini.
Gua akan coba nyalakan. Kalau bisa gue lihat tampilannya tidak berbeda jauh daripada GSX 150R. Di sini masih ada untuk indikator gear, terus habis itu RPM, speedometer, trip, terus habis itu ada tombol select dan juga adjust. Terus habis itu di sini ada indikator untuk pengisian bahan bakar. Penyetelan masih sama aja Sobat Kabaroto. Kalau misalkan untuk pengen nyetel jam mungkin atau trip, kita bisa pencet select beberapa kali sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk mengatur jam dan lain-lain, kita bisa mengatur select dan adjust secara bersamaan. Fungsinya pun masih sama seperti speedometer di GSX 150R. Yang ada tambahannya di sini adalah indikator lampu ABS-nya Sobat Kabaroto. Apakah bekerja atau tidaknya di sini bisa kita lihat nantinya. Dan tadi saat gua cek, di atas layar speedometer ini ada yang namanya lampu untuk dia itu RPM limiter ya. Jadi saat kita geber nantinya dia akan kedip-kedip, tapi tadi gua ngeliat saat kedip-kedipnya itu mulai di RPM 7000 nih Sobat Kabaroto. Lanjut lagi, tangki. Untuk tangkinya sendiri ini Sobat Kabaroto, si GSF 250R ini sudah bisa memuat sejumlah 12 liter bensin. Dan itu dia Sobat Kabaroto. Saat gua lihat di sini masih menggunakan plastik ya Sobat Kabaroto, sedangkan si GSX itu ada beberapa bagian yang kombinasi lah setidaknya. Dia udah ada yang besi dan juga sampingannya itu biasanya plastik, tapi ini masih full plastik. Kalau misalkan gue lihat-lihat, ini tangkinya tuh sangat mirip banget sama CBR 250R. Nah, bentuk tangkinya mirip tapi sangat keren banget dan juga tampilannya cukup dinamis berkat lekukan-lekukan yang ada dari si bodi ini Sobat Kabaroto. Mesinnya sendiri dia masih SOHC dan juga dia itu udah menggunakan teknologi yang namanya Suzuki Eco Performance. Nah, uniknya di sini adalah beberapa fitur yang disematkan pada si GSF ini dikasih emblem stiker gitu ya Sobat Kabaroto, kayak Suzuki Eco Performance atau Suzuki Oil Cooling System. Nah, ini sudah disematkan di sini nih. Menarik banget. Terus untuk olinya sendiri dia masih menggunakan 1200 mili Sobat Kabaroto. Cocok banget emang buat dikombinasikan dengan mesin yang masih menggunakan satu silinder kayak gini. Kita coba cek lagi area-areanya. Jok udah mulai model pisah, tapi di sini tidak ada batasnya Sobat Kabaroto, seperti seakan-akan terkesan menyambung. Cuma kalau bedanya di GSX 150 itu kan dia modelnya rada terpisah, terus di sini ada kuncinya. Kalau di sini itu dia masih model menyambung kayak gini dan kuncinya itu ada di sebelah kiri sini Sobat Kabaroto. Jadi saat kita membuka dari samping belakang, terus habis itu ini akan terbuka, begitupun ini nantinya bisa terbuka juga. Dan ada satu hal yang menarik nih Sobat Kabaroto, dari area belakang atas. Kalau Sobat Kabaroto lihat, ini penyematan yang cukup unik nih. Dari motor 2,5 yang beredar di pasaran otomotif Indonesia, gue baru melihat yang namanya si GSF 250R ini dipasangin yang namanya behel belakang. Ada dua kemungkinan. Yang pertama sebenarnya sangat fungsional bagi pembonceng belakang yang mungkin masih bisa memegang area behel belakang ini sehingga lebih aman saat dibonceng. Cuma kalau misalkan gue perhatikan di sini, lucunya adalah sedikit pengurangnya estetika dari area bokong motor ini Sobat Kabaroto. Tapi ya ini mungkin opsional, masih bisa dicopot. Benar aja di area bawah jok ini masih ada baut yang fungsinya untuk membuka dari behel GSF 250R ini. Let's go, sekarang kita tengok area kaki-kaki belakangnya. Nah, belakangnya ini menggunakan swing arm dan juga dia sudah disupport dengan suspensi belakangnya tunggal Sobat Kabaroto, dan masih juga didukung dengan kaliper by Bayer. Nah, beres dari situ undercoil depan, terus abis itu belakang masih menggunakan plastik juga. Cuma bedanya adalah yang gue temukan sekarang sudah menggunakan kayak baut-baut kunci kayak gini. Dan tidak ada lagi pengunci model plastik seperti di GSX 150R Sobat Kabaroto. Sebuah inovasi yang menarik karena pada dasarnya sebagai pengguna GSX biasanya suka mengeluhkan saat servis itu atau saat sedang ngoprek-ngoprek motor, si pengunci model plastik yang bentuknya seperti balet atau peluru itu dia suka hilang. Knalpotnya juga manis karena udah didukung unsur-unsur chrome di area belakangnya. Terus habis itu juga di area covernya. Nah, model knalpotnya sendiri menurut gua hampir sama kayak si GSX 150.
Cuma bedanya ini lebih pendek ditambahkan dengan area katalis di area bawah sini nih Sobat Kabaroto. Nice. Dan oh ya, gue tadi lupa ngasih tahu bahwa kaki-kakinya ini sendiri di depan itu udah disematkan yang namanya ban 110/70 ring 17 dan belakangnya itu disematkan ban 150/60 ring 17 juga. Dan di belakangnya udah ditambahin yang namanya mudguard supaya menghindari saat berkendara di saat hujan. Ban belakang ini yang cukup tebal dan juga besar itu akan nyiprat ke area belakang. Walaupun sudah ditambahin oleh spakbor belakang, tapi nampaknya penyematan mudguard ini sudah cukup efektif dan sangat dipikirkan sekali oleh Suzuki nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita tengok area belakangnya. Dari sektor belakang ini Sobat Kabaroto kita bisa tengok dia itu masih pakai spakbor yang sama yang dipakai oleh GSX R150. Tapi dia ada tambahan lagi plastik spakbor samping kayak gini, fungsinya untuk mengantisipasi supaya ban yang berukuran 150/60 ini saat melewati genangan kalau nyiprat di sini bisa mengantisipasi. Ditambah lagi adanya mudguard ini pastinya keren banget. Dia jadi pelapis pertama saat roda berputar melewati genangan. Jadinya untuk pembonceng dari GSF 250R ini itu udah pastinya safe banget deh. Dijamin punggung kalian atau saat berkendara di saat hujan nggak bakal kecipratan lagi. Nah, sekarang kita berdiri dikit. Tadi dulu gue udah jelasin yang di sini ada penyematan area behel belakang, fungsinya untuk agar pembonceng belakang ini biasanya kita pegangan sama pundak atau pinggang dari si pengendara. Nah, sekarang bisa lebih aman dan juga lebih stabil saat berpegangan dengan behel ini, dan pastinya ini bisa dicopot juga lewat baut yang ada di bawah dari jok belakang. Terus dari stop lampnya Sobat Kabaroto bisa lihat semua di sini. Stop lampnya itu dia udah LED plus ada juga yang namanya kayak lampu DRL gitu. Jadi saat dinyalakan si DRL ini bakalan nyala Sobat Kabaroto membentuk huruf V gitu atau melengkung keluar. Itu cocok banget karena ini tampilannya sangat sporty, dan kalau misalkan kita pencet remnya, nah dia baru nyala si stop lampnya. Cuma kalau nggak dinyalain posisinya hanya DRL aja yang nyala nih Sobat Kabaroto. Nice buat Suzuki, inovasi baru karena sebelumnya di GSX R150 itu hanya menggunakan bohlam aja. Lanjut kita ke samping. Tadi gue udah ngebahas sedikit joknya yang model terpisah, cuma gue belum membahas ternyata di area belakang itu cara membukanya itu menggunakan kunci, tapi nggak di sini karena sebelumnya ada di area sini di GSX 150. Cuma kalau yang di GSF 250R itu ada di area pinggang belakang kiri. Nah, cara membukanya kita putar kuncinya, angkat sedikit terus tarik. Nah, kalau yang sebelumnya GSX R kan dimundurin baru diangkat. Nah, ini kita tarik ke belakang. Di sini nggak ada ruang penyimpanan sama sekali Sobat Kabaroto karena di sini ya seperti biasa buku manual ditambah dengan penyimpanan kunci-kunci aja. Ya seperti pada motorsport umumnya yang nggak punya tempat penyimpanan. Cuma menurut gua jok yang lebar yang udah disambung hampir kelihatan tersambung ini pastinya membuat pengendara belakang justru harus merasakan kenyamanan lebih daripada motor GSX Sport mode-mode sebelumnya. Dan dia sih udah nice banget ya Sobat Kabaroto, dia udah ada ruang untuk selangkanya juga nih kayak gini. Pastinya lebih nyaman saat kita duduk di area pembonceng. Lanjut, sekarang gue bakal kasih tahu nih buat Sobat Kabaroto bahwasannya tadi gue jelasin di sini ada lampu yang berfungsi untuk limiter di RPM 7000. Sekarang gue akan coba nyalain. Dan untuk nyalainnya sendiri sambil harus memencet tuas kopling ya Sobat Kabaroto. Jadi yang pertama pencet dulu tuas koplingnya, terus habis itu nyalain. Nah, mungkin kameramen bisa sedikit mendekat, gue akan tunjukin bahwa limiternya ini sendiri bakal menyala mulai dari RPM sekitar 7000. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, 7000 dia akan menyala Sobat Kabaroto. Untuk speedometer sendiri pengaturannya seperti yang tadi udah gue sebutkan. Di sini ada tombol select, adjust, dan juga untuk mengatur jam dan juga trip semua bisa dipencet dengan bersamaan tombolnya dan juga bisa di reset ulang nih Sobat Kabaroto. Nice banget untuk fitur-fitur sederhana tapi fungsional dari GSF 250R ini. Nah, sekarang gue akan bawa jalan-jalan sedikit
dari si GSF 250R keliling-keliling. Gue akan ngerasain impresinya gimana saat kita rasakan tenaganya. Terus habis itu pada saat dia diajak main ke tikungan walaupun dengan ban standar, kita akan coba. Pantengin terus YouTube channel Kabar Oto, YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Ya Sobat Kabar Oto, jadi sekarang gua akan kasih tahu ke Sobat Kabar Oto semua impresi mengendarai Suzuki Gixxer 250. Jadi yang gua rasakan adalah, pertama gua akan ngebahas mengenai handlingnya nih Sobat Kabar Oto. Berhubung motor ini diciptakan seperti layaknya motor sport namun juga cocok untuk touring, maka stangnya tidak dibuat terlalu menunduk. Nah, jadi stangnya ini masih cukup nyaman nih Sobat Kabar Oto untuk handling, dibuat nikung-nikung santai itu masih enak Sobat Kabar Oto. Selain ngomongin soal handling, kita juga akan ngebahas mengenai impresi gua tentang tenaga dari motor ini. Gua akuin untuk tenaga dari Suzuki Gixxer 250 ini sangat oke banget nih Sobat Kabar Oto. Dengan mesinnya yang sangat cakep kayak gini, dijamin Sobat Kabar Oto pasti merasa terpuaskan dengan mengendarai Suzuki Gixxer 250. Torsi awalnya berasa banget Sobat Kabar Oto, apalagi dengan posisi riding yang cukup nyaman untuk hitungan sebuah motor sport yang cocok juga untuk diajak touring. Nah, Sobat Kabar Oto, gue sekarang udah ngetes dari si GSF 250R ini. Secara keseluruhan tadi gue ngerasain udah mulai dari jalanan bagus, terus habis itu udah mulai tadi gue ngetes juga suspensinya apakah benar-benar nyaman digunakan, walaupun ini sebenarnya motor sport dan fairing juga sebenarnya ada pegel. Tapi ternyata kalau misalkan digunakan untuk jalanan yang kurang baik termasuk nyaman juga karena suspensinya main banget. Termasuk tadi gue juga udah coba beberapa ngelahap tikungan-tikungan tipis aja sih Sobat Kabar Oto. Ternyata handlingnya cukup nyaman juga. Terus habis itu powernya tadi berasa banget saat gue bijak sedikit gas dari mesin 1 silindernya, walaupun 2,5 tapi dia masih 1 silinder. Oke banget. Pokoknya pantengin terus YouTube channel Kabar Oto. Semoga kita bisa nge-review motor-motor ataupun mobil juga ke depannya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe. Pantengin terus YouTube channel Kabar Oto. Gue Dion pamit undur diri. See you.